Shalom, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah kemarin kita merayakan, memperingati Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hari ini saudara-saudara jangan lewatkan untuk kita berdoa 10 hari. Bukan rutinitas 10 hari, tapi itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Untuk kita datang berdoa setiap hari. Minta lawatan kuasa Roh Kudus setiap hari. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bisa menyembah dalam bahasa roh, silakan saudara kobarkan rohmu dalam penyembahan dalam bahasa roh. Dan saudara malam hari ini yang rindu Tuhan, aku rindu dilawat oleh Roh Kudus, aku rindu, buka hatimu lebar-lebar. Barang siapa percaya dan meminta, dia akan diberikan. Amin. Haleluya. Untuk itu dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, di rumah dan dimanapun, mari kita berdoa dulu sebelumnya. Sehingga malam hari ini, di hari yang pertama, kita semua dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bapak Surgawi, kami bersyukur, terima kasih untuk penyertaan kasih setia Tuhan kepada kami. Sehingga tahun ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan juga hari ini kami mengadakan doa 10 hari. Biar kiranya Tuhan, Engkau hadir di rumah kami, Engkau lawat kami yang rindu dilawat. Oh, yang rindu dan haus malam hari ini, Engkau pasti melawat kami. Kami yang ya Tuhan, yang hanya menonton tidak akan mendapat apa-apa. Hanya orang yang haus akan kuasa Roh Kudus saja yang dilawat Tuhan malam hari ini. Terima kasih, berkati ya Tuhan, berkati doa kami di hari pertama ini. Sehingga semua kami, roh kami berkobar-kobar bagi Tuhan. Dan kami tidak sekadar menyembah, kami menyembah dengan sungguh-sungguh. Dengan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami buka doa kami. Kami siap menyembah-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami rindu malam hari ini Engkau penuhi hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulut kami dengan pujian. Penuhi kami, jiwa kami dengan damai. Yes, haleluya. 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 Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Mari dengan segala kerinduan katakan, penuhilah hatiku ya dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhilah mulutku
tinggikan Dia. Yes, yes, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kalau kami ada di hadirat Tuhan, betapa damainya hati kami. Kalau kami ada di hadirat Tuhan, betapa tenangnya hati kami. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya dengan iman bahwa malam hari ini curahan kuasa-Mu terjadi bagi kami. Kasih-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyembah Engkau yang sudah ada dan bahkan sudah ada di rumah kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin, haleluya. Yes. Dia seperti air yang mengalir
menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Haleluya. Dia seperti air. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, malam hari ini ya Yesus, haleluya, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan sekedar pujian saudara. Kalau saudara yakin dan percaya, malam hari ini curahan kuasa kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus atas keluargamu, untuk pribadimu, untuk para suami, para ibu, istri di rumah, anak-anak, youth, semua anak-anak sekolah minggu malam hari ini yang menyaksikan luar biasa. Angkat tanganmu dua-dua, katakan, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Sungguh-sungguh pandang dia. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. 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 Curahkanlah kasih-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Jamaah-jamaah kami, malam hari ini kami membuka hati untuk firman-Mu. Biar kuasa kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus berkarya. Haleluya. Hiralama sekereta kalamasa, sokoraba kata
Roh Kudus, kami perlu Engkau malam hari ini. Berbicaralah bagi kami. Hiralama sakereta kalamasa. Hiralama sakereta. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini ya Tuhan, lawatan-Mu atas kami. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Malam hari ini berbicaralah bagi kami. Kami perlu firman-Mu, dan Engkau terus melawat kami malam hari ini. Sehingga nyatalah kuasa kasih-Mu bagi kami. Firman-Mu memulihkan kami. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara, buka hatimu untuk firman Tuhan. Dia akan terus melawat saudara. Dia terus akan menjamah saudara, menyegarkan jiwamu, memberikan damai sejahtera melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu dimanapun engkau berada dan buka hatimu. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, saya serahkan untuk hamba-Nya. Ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Inilah kerinduan yang mengalir dari dalam hati kami Tuhan. Kami memerlukan jamahan-Mu Tuhan. Kami memerlukan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Agar kami terus berjalan bukan seperti apa yang kami kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Kami percaya Tuhan, siapapun kami yang sedang mengikuti ibadah saat malam hari ini, kami percaya ketika kami buka hati, ketika kami membiarkan Roh Kudus memimpin dan menjamah kami, maka kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berjalan dalam pengurapan Allah, orang-orang yang boleh melihat dan merasakan kuasa dan mujizat Allah. Dan kami boleh percaya bahwa bersama Roh Kudus kami mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib, karena kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus, supaya hamba-Mu dan kami semua yang bersama-sama mendengarkan sabda-Mu sama-sama dijamah dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk dengar. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya ucapkan shalom kepada semua jemaat Tuhan yang hari ini saat ini mengikuti ibadah. Inilah hari pertama di mana kita terus mengikuti satu tradisi yang baik yang dilakukan oleh gereja-gereja, kebanyakan gereja-gereja Pentakosta, yaitu berdoa sepanjang 10 hari sampai saudara-saudara hari yang ke-10, ya, hari Pentakosta. Nah, pada kali ini saudara-saudara, secara khusus saya ingin mengajak saudara-saudara membaca Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5.
Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saya ajak saudara-saudara sekali lagi baca ayat pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara-saudara, bersama-sama dengan gereja-gereja Pentakosta yang masih terus melaksanakan tradisi baik ini, yaitu berdoa menjelang hari Pentakosta sepanjang 10 hari. Hari ini saudara-saudara kita juga turut merayakannya dengan juga mengadakan doa. Dan secara khusus saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, apa dan siapa Roh Kudus itu. Saudara-saudara, ini penting supaya kita ke depan saudara-saudara di dalam perjalanan kerohanian kita, pandangan-pandangan pengetahuan tentang teologi kita berlandaskan satu hal yang benar seperti apa yang Tuhan mau. Kenapa saudara-saudara? Karena ada kesalahpahaman tentang pandangan secara khusus tentang Roh Kudus. Ya saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu kekuatan yang keluar dari Bapa. Ya, bukan pribadi dan bukan juga Allah dari Tritunggal Allah. Ya saudara-saudara, ini merupakan satu energi, satu kekuatan yang tadi saya sudah katakan keluar dari Kristus, keluar dari Bapa. Nah saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang Roh Kudus? Saya berharap saudara-saudara firman Tuhan atau sharing firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kita berpijak kepada satu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan saudara-saudara. Yang pertama saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu bukan sesuatu, bukan satu energi, bukan satu kekuatan. Roh Kudus itu bukan sekedar sesuatu. Tapi Roh Kudus adalah pribadi saudara-saudara. Roh Kudus adalah pribadi. Saya akan mengajak saudara-saudara membaca ayat yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikian. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara-saudara, kalau kita juga baca di dalam pasal yang ke-16, sama juga saudara-saudara apa yang saya mau katakan. Pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak akan melihat aku lagi,
akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi saudara-saudara, yang pertama-tama saudara-saudara, kita mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukan sesuatu kekuatan yang keluar dari Allah, yang keluar dari Kristus, yang kita juga bisa pergunakan juga. Roh Kudus itu bukan seperti energi, bukan seperti sesuatu yang bisa kita pergunakan semau kita, saudara-saudara. Alkitab dengan jelas mengatakan yang pertama, Roh Kudus itu adalah pribadi. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dan ayat pasal yang ke-16. Yesus berkata, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Dia naik ke sorga. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus, dia tidak akan datang kepadamu. Kalau dia, saudara-saudara, jadi dipergunakan bukan kata benda. Ya saudara-saudara, dipergunakan kata ganti seseorang, orang ketiga. Dan Alkitab mencatat dianya huruf besar juga. Jadi mau katakan saudara-saudara bahwa Roh Kudus bukan sesuatu. Roh Kudus bukan satu benda, satu kekuatan yang acap kali saudara-saudara ini dipercayai oleh ya banyak juga orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa dia bukan Allah. Ya, dia adalah sesuatu. Nah, saudara, ini tentu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, sebagai sebuah pribadi, maka ada hal-hal yang bisa membuktikan bahwa Roh Kudus ini bukan benda. Roh Kudus ini bukan energi, tapi pribadi. Nah, apa ciri pribadi? Tentu pribadi itu memiliki kehendak, perasaan, pikiran. Kalau tidak memiliki kehendak, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki pikiran, maka dia bukan pribadi. Ya saudara-saudara, benda dia tidak memiliki pikiran. Benda, sesuatu, energi, dia tidak memiliki perasaan. Beda dengan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, beberapa fakta yang Alkitab beberkan ini, saya berharap saudara-saudara membawa saudara semakin mantap, yang akhirnya menggugurkan dalil-dalil ya saudara-saudara yang dipakai oleh orang-orang percaya atau orang-orang di luar Kristen yang mau mendiskreditkan kekristenan, yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sesuatu. Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu bukan pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah. Roh Kudus itu energi. No, saudara-saudara. Tadi saya sudah beberkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Bahwa Bapa akan mengirimkan apa? Pribadi yang lain. Dia, pribadi itu Roh Kudus. Dia, ya bukan sesuatu itu, bukan. Nah, saudara-saudara, saya ingin saudara baca di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Ini beberapa hal yang mau menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah itu sendiri. Jadi dia memiliki pengetahuan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Tetapi semuanya ini maksudnya karunia-karunia yang diberikan kepada orang-orang, ya saudara-saudara, banyak ya, karunia iman, karunia hikmat, karunia bernubuat, karunia mujizat, karunia menyembuhkan dan seterusnya. Nah, ayat 11 dikatakan begini. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, ini tentu Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, sebagai sebuah pribadi, saudara-saudara, Roh Kudus itu memiliki kehendak. Ketika dia memberikan seseorang, orang ini akan punya karunia hikmat, orang ini punya karunia menafsirkan bahasa roh, orang ini memiliki karunia membedakan roh. Ini apa? Ini atas dasar dari keinginan Roh Kudus. Tidak suka-suka saudara-saudara dari orang-orang yang memiliki karunia. Lalu saudara-saudara, kalau saudara tadi kita baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, ia berperan seperti seseorang.
Ya saudara, apa? Membimbing, menuntun, menolong. Saudara-saudara, ini tidak bisa dilakukan oleh benda. Ya saudara-saudara, tidak bisa pulpen itu membimbing. Tidak bisa. Ya saudara-saudara, pulpen itu dia menyertai, ya, tinggal di dalam, memberikan arahan. Tidak bisa, saudara-saudara. Tapi ketika Roh Kudus itu diberikan dan dia berperan untuk menolong, menghibur, ini mau membuktikan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sesuatu. Apalagi saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-30 dikatakan, janganlah mendukakan Roh Kudus Allah menjelang hari penyelamatan. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah pribadi, sebagai pribadi maka dia bisa didukakan. Ya, kita tidak bisa mendukakan whiteboard, kita tidak bisa mendukakan lampu, saudara-saudara. Karena whiteboard, lampu, bangku, saudara-saudara, itu adalah sesuatu. Tapi kita bisa mengecewakan seseorang. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena seseorang itu adalah pribadi. Bahkan dikatakan di dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas 12, saya ajak saudara-saudara baca Lukas 12 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu bisa bukan cuma didukakan, tapi apa? Dihujat. Itu artinya, saudara-saudara dengar, Roh Kudus itu bukan sesuatu. Roh Kudus itu pribadi. Ini yang pertama, saudara-saudara. Yang ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Nah, bagian yang kedua yang ingin saya mau sampaikan kepada saudara-saudara pada ibadah perdana 10 hari ya saudara-saudara. Yang kedua adalah, ia adalah pribadi Allah dalam Tritunggal. Ya, dia adalah pribadi Allah dalam Tritunggal. Saudara-saudara, dia bukan cuma pribadi, dia bukan sesuatu, dia pribadi. Tapi pribadi ini adalah pribadi Allah yang satu dalam Tritunggal Allah. Dia bukan Bapa, dia bukan Kristus. Dia adalah pribadi Roh Kudus yang satu dalam Tritunggal Allah. Nah, ini pentingnya saudara-saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara supaya kita memiliki sikap ya saudara-saudara yang benar terhadap Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Apa hal-hal yang mau membuktikan, ya membuat kita mantap, membuat iman kita semakin teguh bahwa kita tidak perlu ragu-ragu untuk percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi. Pribadinya siapa? Pribadi Allah dalam Tritunggal Allah, saudara-saudara. Pribadi Allah itu ya tentu punya ciri-ciri. Nah, saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan beberapa hal yang mau membawa saudara-saudara untuk tetap percaya betul bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ya, saudara-saudara, dalam Tritunggal Allah. Dia adalah Allah. Yang pertama-tama saudara-saudara, saya ingin ingatkan kembali di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Dikatakan menghujat Roh Kudus itu sampai dia bisa kehilangan keselamatan. Coba. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia selain Allah? Siapa yang bisa akhirnya menilai orang layak masuk di dalam kerajaan sorga dan tidak layak? Dan akhirnya dia harus kena hukuman kekal masuk api neraka. Saudara-saudara, selain Allah. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan, kalau kamu menghujat Roh Kudus, kamu tidak akan diampuni. Jadi saudara-saudara, kesetaraan, ya saudara-saudara, Roh Kudus sebagai Allah, saudara-saudara, ini sangat jelas di dalam ayat yang baru saja kita baca. Di dalam Lukas 12 tadi ayat 10 kan kita sudah baca di dalam ketika setiap orang yang mengatakan suatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi artinya saudara-saudara, pribadi Roh Kudus yang olehnya orang akhirnya menghujat punya konsekuensi yang kekal,
yang hanya dapat diberikan oleh apa? Penghakiman Allah. Yang kedua saudara-saudara, apa yang menunjukkan bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi Allah yang satu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, sekali lagi saudara-saudara, ini ayat menjadi ayat yang sentral untuk kita kembali pahami. Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan, Yohanes 14, ya, ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak akan mengenal dia. Tetapi kamu akan mengenal dia, sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, yang kedua, bahwa peran Roh Kudus itu kekal, saudara-saudara, sampai selama-lamanya. Ini mau membuktikan bahwa tidak ada satu peran yang dilakukan sampai kekekalan, kecuali Allah itu sendiri. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kita tidak perlu ragu mau mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri yang ada di dalam kita. Yang ketiga saudara-saudara, kalau saudara pernah baca Kisah Rasul pasal yang kelima, ya, coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kelima, ini ada satu peristiwa. Saya rasa mungkin kita pernah tahu peristiwa ini, yaitu peristiwa Ananias dan Safira. Kisah 5 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu milik tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya juga tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudara, kita tahu peristiwa ini. Jadi pada masa rasul-rasul ada banyak panggilan, orang-orang akhirnya mau memberi buat pekerjaan Tuhan, mau memberi buat hamba-hamba Tuhan, mau memberi buat pelayanan-pelayanan misi. Dan orang-orang akhirnya sampai menjual rumah, sampai menjual tanah dan diberikan kepada rasul-rasul. Nah, ada seorang suami istri, saudara-saudara, mereka jual tanah. Dan mereka akhirnya bohong karena hasilnya, saudara-saudara, mereka tidak memberikan data yang benar. Mereka bilang bahwa ini semuanya, padahal mereka tahan separuh. Padahal Petrus ngomong, yuk kasih laporan, kalau mau kasih setengah gak apa-apa, bilang aja, Kak, saya jual sekian, lalu kami berikan setengahnya, seperti itu enggak. Mereka bohong, saudara-saudara. Mereka jual, hasilnya mereka berkata, ya ini hasilnya, padahal hasilnya itu cuma setengah. Mereka bohong. Dan Petrus berkata, kamu sudah mendustai Roh Kudus. Seperti itu. Dan ketika Petrus berkatakan, kamu bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Jadi dari statement Petrus mau mengatakan kepada kita bahwa mendustai Roh Kudus itu sama juga mendustai Allah. Inilah yang mau menyatakan, meneguhkan kita bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar sesuatu, tapi dia pribadi. Bukan pribadi yang tidak setara, pribadi seperti manusia biasa, tapi dia setara dengan Allah karena dia adalah Allah. Yang ketiga, yang keempat, saudara-saudara, kalau saudara pernah lihat atau mendengar amanat agung, maka ada satu kesetaraan nama yang dipakai untuk seseorang menerima sesuatu yang penting. Apa itu? Menerima keselamatan. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajar mereka dan baptis mereka di dalam apa? Nama Bapa, Anak, dan apa, saudara-saudara, dan Roh Kudus.
Jadi penggunaan Roh Kudus di dalam membaptis orang itu mau menunjukkan kepada kita semua bahwa ada satu kesetaraan, kesejajaran, ya saudara-saudara, hakikat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa saudara-saudara? Hakikatnya adalah satu Allah yang sama, saudara-saudara. Yang kelima, saudara-saudara, kenapa kita harus percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri? Tadi kita sudah baca ya saudara-saudara, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu konsekuensi yang berat yang hanya diberikan hanya oleh Allah. Yang kedua, perannya sampai kekal. Yang ketiga, saudara-saudara, mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Yang keempat, saudara-saudara, kesetaraan, ya saudara-saudara, pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga waktu membaptis orang untuk menerima keselamatan, ya Roh Kudus disejajarkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi yang kelima, saudara-saudara, yang pasti akan membuat kita semakin mantap dan percaya bahwa Roh Kudus itu bukan seperti dugaan beberapa orang penafsir yang mengatakan bahwa Roh Kudus ini cuma energi, cuma kekuatan yang mengalir dari Allah. Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat Allah. Saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, Allah itu kekal. Dia ada sebelum dunia dijadikan dan dia akan terus sampai kekal. Dan ini hanya dimiliki oleh Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14 dikatakan begini. Betapa lebihnya darah Kristus oleh roh yang kekal. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus sendiri sudah dikatakan bahwa roh yang kekal. Lalu dia juga maha tahu. Saudara-saudara, Roh Kudus itu maha tahu. Ada banyak data. Dia maha hadir. Pemazmur dapat pewahyuan tentang roh, ya, tentang Roh Kudus, Roh Allah. Dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan? Dikatakan, kalau aku tinggal di ujung bumi, bahkan masuk ke dalam dunia orang mati, engkau ada. Ya, dia maha hadir. Ya saudara-saudara. Sama seperti Bapa, ya saudara-saudara. Allah yang dia ada sebelum dunia dijadikan. Sama seperti Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, sebelum Abraham ada, aku telah ada, saudara-saudara. Itu artinya bahwa mereka memiliki kesetaraan yang sama. Dia maha kuasa, saudara-saudara. Roh Kudus mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, inilah yang kelima, saudara-saudara, yang membawa kita semakin kokoh untuk mempercayai bahwa Roh Kudus adalah Allah. Yang keenam, saudara-saudara, ia terlibat dalam perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, ya kita tidak perlu ragu lagi untuk menerima kenyataan bahwa Roh Kudus adalah Allah. Apa itu saudara-saudara? Misalnya karya dalam kelahiran Yesus. Ya, saudara-saudara. Ini karya hanya bisa dilakukan oleh Allah. Tidak mungkin perawan Maria, saudara-saudara, bisa mengandung tanpa suami. Dan itu terjadi. Ini ya dikatakan melibatkan apa? Melibatkan Roh Kudus. Lalu apa saudara-saudara? Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Roh Kudus itu memberikan inspirasi firman Allah. Apa yang saudara baca, apa yang saudara dengar dari hamba-hamba Tuhan. Buku-buku yang menafsir tentang pewahyuan, saudara-saudara. Itu lahir dari mana, saudara-saudara? Alkitab itu yang ditafsirkan, yang diangkat, ya saudara-saudara, untuk menjadi berkat. Itu lahir dari inspirasi Roh Kudus. Kalau saya baca di dalam Kejadian 1, pada mulanya Roh Allah, Roh Kudus, saudara-saudara, bersama-sama dengan Kristus, dengan Bapa, mencipta dunia ini. Jadi Roh Kudus itu terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ini membuktikan bahwa
Mari saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Untuk apa? Untuk percaya bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar energi dan kekuatan. Yang terakhir saudara-saudara, sebutan Roh Kudus itu setara dengan Allah. 16 kali saudara-saudara di dalam kitab Perjanjian Baru, kata Roh Kudus ya pneuma agion itu ditulis dalam dua pribadi diterjemahkan. Yang pertama Roh Kristus, yang kedua Roh Allah. Pneuma Kristo sama pneuma Theo. Itu ditulis 16 kali. Yang setara dengan Roh Kristus, yang setara dengan Roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi esensi dari khotbah pertama sepanjang 10 hari ke depan dari merayakan Pentakosta ini? Saya mau katakan kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara sadar bahwa Roh Kudus yang sering kita nyanyikan, yang sering kita sapa, saudara-saudara, adalah Allah yang satu di dalam Tritunggal Allah. Ia berperan menjadikan kita pribadi seperti yang Bapa inginkan. Saya akan baca ayat terakhir buat saudara-saudara. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-4 dan 5. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang apa? Mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Jadi saudara-saudara, betapa besarnya peran Roh Kudus untuk membawa saudara menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Saudara tidak dipanggil untuk sekedar rajin ke gereja. Bapak Ibu dengar, orang muda dimanapun kau berada, engkau tidak dipanggil untuk sekedar akhirnya cuma menjadi pelayan-pelayan di dalam gereja. Enggak. Saudara dipanggil untuk menjadi pribadi yang diinginkan Bapa. Apa itu saudara-saudara? Seperti Kristus. Saudara memiliki karakter ilahi. Semakin lemah lembut, semakin murah hati, semakin rendah hati, semakin sabar, semakin baik, semakin kudus. Saudara-saudara. Yang kedua, menjadi seperti Kristus, saudara semakin berdampak. Ya saudara-saudara, talenta saudara memberkati banyak orang. Uang saudara, saudara-saudara, kekayaan saudara memberkati banyak orang. Ya, skill, talenta, karunia-karunia memberkati banyak orang. Menghidupkan orang, menyembuhkan orang yang terluka, yang sakit. Yang membawa orang mengalami pertobatan. Menuntun orang untuk menjadi seperti Tuhan. Inilah yang dikehendaki Bapa. Saudara dinilai, ya, apakah saudara layak berdampingan di dalam kekekalan? Dari mana saudara? Dari apakah saudara semakin mengalami keserupaan dengan Kristus? Enggak. Soal karakter dan soal keberdampakan. Nah, saudara tidak akan bisa mencapai titik ini. Kecuali apa? Kecuali saudara dipimpin oleh pribadi Roh Kudus. Dialah yang akan menuntun. Dialah yang akan memberikan saudara kuasa, kemampuan. Dialah yang menghibur saudara. Dialah yang akan menemani saudara. Dialah yang akan membalut luka hati saudara. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah Anda percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang diutus secara khusus untuk terus berdampingan setiap saat, setiap waktu dalam seluruh area hidupmu? Yang kedua saudara-saudara, apakah saudara akrab dengan Roh Kudus? Mungkin saudara gampang memanggil Bapa, tidak ada yang salah. Kita memiliki Bapa yang baik. Kita mudah menyanyikan dan bersyukur karena karya Kristus. Kita mudah memanggil Tuhan Yesus. Kadang-kadang saudara-saudara kita berseru dalam doa, Tuhan Yesus tolong. Tapi berapa banyak saudara-saudara, saudara pernah betul-betul merenungkan, Tuhan berkata begini, alangkah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang kepadamu.
Jadi saat-saat ini sebenarnya Roh Kuduslah yang mendampingi saudara. Berapa banyak saudara bangun pagi, engkau berkata, Roh Kudus. Ketika saudara mengalami masa-masa sulit, engkau berduka. Ketika kau disakiti, mungkin oleh kekasih saudara, mungkin oleh pasangan saudara. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan saudara. Ada bos mungkin yang mengecewakan saudara. Atau saudara-saudara punya bawahan mengecewakan saudara. Ya hati saudara terluka. Berapa banyak saudara berkata Roh Kudus. Berapa banyak di antara saudara, engkau adalah orang yang menyembah di dalam roh. Saudara mulai berbahasa roh, saudara mulai bersyukur dalam bahasa roh. Saudara mulai menyapa. Sekali lagi saudara-saudara, apakah hari-hari ini saudara sedang dipimpin oleh Roh Kudus? Apabila hari-hari ini engkau sedang goyah, engkau sedang takut, engkau sedang tidak mengerti, engkau sedang kebingungan, engkau sedang gundah hatimu. Dengar, yang diperlukan saudara hari-hari ini adalah pimpinan Roh Kudus. Dia ada di dalam ruangan saudara. Dia ada menyertai saudara. Dia selalu menantikan saudara. Saya berharap saudara-saudara, ya siapapun saudara yang dengar firman Tuhan pada malam hari ini, mari kembali perbaharui keharmonisan saudara dengan Roh Kudus. Biar engkau dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, siapapun saudara-saudara yang mengikuti hari ibadah doa pada malam hari ini, mari saudara buka hati. Allah Roh Kudus. Oh robo sekara basandara lama kiarato soroku buka pelakiandara. Katakan bersama-sama. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, yes, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Sementara musik dengan lembut. Bapak Ibu saudara-saudara, orang muda, pria-prianya Tuhan, wanita-wanitanya Tuhan, siapapun saudara yang hari ini beribadah mengikuti doa, saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau engkau hari ini masih bertahan, tanpa engkau sadari, ada yang menopang saudara. Kalau saudara menolak untuk menyerah, dengar, tanpa engkau sadari ada satu pribadi yang sebenarnya menopang saudara. Kalau hari ini kau tetap melayani, nah masih bisa dipakai, masih bisa memberkati. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, ada satu pribadi sebenarnya sedang menopang saudara. Dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Berapa banyak saudara-saudara, engkau mau jujur, kau tidak akrab dengan Roh Kudus. Jarang kau menyapanya.
Waktu pagi Engkau berkata selamat pagi Roh Kudus. Waktu Kau bekerja, Kau berkata Roh Kudus, sertai aku bekerja. Waktu Engkau mencari pekerjaan, waktu Engkau mencari pasangan hidup, Kau berkata Roh Kudus pimpin aku. Waktu Engkau kebingungan, Kau berkata Roh Kudus pegang tanganku. Hari ini siapa dengar firman Tuhan dan Kau merasa hari ini firman Tuhan buat saudara, taruh tangan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan saudara satu di dada, satu angkat ke atas. Mari bersama-sama katakan, ku sembah kudus, yes, haleluya. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung kamu, mulia bagimu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung kamu, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu bagimu saja, ya Roh Kudus yang telah datang kepada kami, menuntun, menghibur, menolong setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kami menyanjung Engkau Bapa, kami menyanjung Engkau Yesus, kami menyanjung Engkau Roh Kudus. Ise karabasanda rabaya basanda, oriara rabaya sandara rabu. Ya rabasanda rabakara rabu. Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa buat setiap mereka yang taruh tangan di dada, jamah mereka Tuhan, jamah para pria, jamah para wanita Tuhan, jamah orang tua, jamah orang-orang muda Tuhan. Nama Yesus. Biar kiranya hari ini Tuhan mereka disemangati lagi, mereka boleh akrab dengan Roh Kudus, berjalan dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Kami percaya Tuhan hari-hari ini setiap orang-orang yang mulai runtuh mesbah doanya dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Kerinduan mereka untuk dipenuhi terus berjalan dalam Roh Kudus, kiranya hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa Tuhan sudah dinyatakan atas hidup kami. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini Tuhan. Kami mohonkan anugerah dan berkat Tuhan menyertai kami. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari angkat tanganmu dua-dua, pandanglah kepada Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, bimbingan Roh Kudus mulai hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi besok di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati.